Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Gita Juliana dengan NIM 080512282328 dari Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan materi tentang kesetimbangan bahang di laut untuk memenuhi tugas video atau tugas video pembelajaran dari mata kuliah Oceanografi Fisika Kelautan. Baik, untuk judulnya bisa dilihat sendiri di sini, yaitu kesetimbangan bahang di laut. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, kesetimbangan bahang itu apa sih? Kesetimbangan bahang itu adalah kondisi ketika energi yang diterima oleh laut melalui radiasi matahari seimbang dengan energi yang dilepaskan kembali ke atmosfer. Jadi, proses kesetimbangan bahang ini sangat penting untuk kestabilan suhu lautan dan iklim global. Kemudian terdapat proses penyerapan energi oleh laut. Pertama, itu laut akan menyerap energi panas dari matahari melalui radiasi. Kemudian energi ini diserap terutama oleh permukaan laut yang kemudian dipindahkan ke dalam air melalui proses konveksi dan perpindahan panas. Kemudian, laut juga berfungsi sebagai penyerap panas yang besar dalam sistem iklim global. Namun, air ini memiliki kapasitas penyerapan panas. Jadi kalau semisal air itu menyerap panasnya memang lebih pelan karena sifat dari air itu sendiri, tetapi untuk melepaskan energi panasnya itu dia butuh waktu yang lebih lama. Jadi bisa disebut sebagai penyerap panas yang besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan bahang di laut yaitu ada suhu permukaan laut, perubahan musim, sirkulasi laut, dan kondisi atmosfer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu suhu permukaan laut atau disingkat SST. SST ini memengaruhi banyaknya panas yang diserap dan dilepaskan. Kemudian ada perubahan musim. Perubahan musim ini adalah posisi matahari yang memengaruhi intensitas radiasi yang diterima oleh laut. Yang ketiga itu ada sirkulasi laut. Sirkulasi laut ini adalah arus laut yang memindahkan panas dari satu daerah ke daerah lainnya, yang mempengaruhi distribusi panas di lautan luas. Kemudian ada yang terakhir kondisi atmosfer. Kondisi atmosfer ini adalah contohnya seperti awan, kelembapan, dan angin juga mempengaruhi proses penyerapan dan pelepasan panas. Berikutnya yaitu hubungan kesetimbangan bahang dengan iklim global. Jadi kesetimbangan bahang dan iklim global ini sangat berkesinambungan ya, maksudnya tuh berhubungan, saling berhubungan gitu. Perubahan pada kesetimbangan bahang dapat menyebabkan perubahan iklim seperti pemanasan global ataupun pendinginan regional. Nah, arus laut yang dipengaruhi oleh kesetimbangan bahang juga berperan dalam distribusi panas global. Kemudian di sini ada dampak kesetimbangan dari bahang. Yang pertama itu ada pemanasan global, perubahan pola cuaca, kerusakan ekosistem laut. Saya akan menjelaskan satu persatu dari yang pemanasan global terlebih dahulu. Jadi pemanasan global ini ketidakseimbangan bahang akibat peningkatan gas rumah kaca menyebabkan panas laut yang lebih cepat. Jadi karena pemanasan laut yang lebih cepat itu
Jadi naik ke atmosfer sampai ke pemanasan global gitu. Kemudian perubahan pola cuaca, perubahan suhu permukaan laut dapat mempengaruhi pola hujan, angin, dan iklim global. Maksudnya itu karena si kesetimbangan bahang ini tadi mempengaruhi suhu di permukaan laut, jadi suhu di permukaan laut itu juga memicu keadaan hujan, gimana anginnya, gimana nanti iklim globalnya, mau dia panas, mau dia hujannya sulit berhenti atau menetap di situ, maksudnya deras gitu, atau cuman rintik-rintik saja. Jadi kesetimbangan bahang juga mempengaruhi. Lalu ada kerusakan ekosistem laut, yang dimana maksudnya itu suhu laut yang meningkat mengancam terumbu karang dan mengganggu pola migrasi ikan. Jadi kesetimbangan bahang ini juga berpengaruh ke suhu laut. Jadi karena suhu lautnya itu, misal contohnya suhu lautnya terlalu panas, nah terumbu karang itu bisa rusak atau bisa terganggu lah gitu dengan suhunya itu. Sebaiknya juga kalau terlalu dingin, nah contohnya kalau panas ini juga nanti dia akan mengurangi oksigen terlarut di dalam air. Itu juga akan mempengaruhi biota-biota laut yang membutuhkan oksigen, contohnya seperti bakteri, ikan, penyu, ikan-ikan kecil, udang, dan yang lain-lain yang membutuhkan oksigen untuk mereka bernafas. Kemudian untuk ketika airnya terlalu dingin juga itu sangat berpengaruh, karena ada beberapa ikan yang hidup di perairan yang tidak dapat hidup di perairan terlalu dingin gitu. Jadi ada tingkatannya tersendiri. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian ada proses sirkulasi laut dan perannya dalam kesetimbangan bahang. Ada dua, yaitu sirkulasi termohalin, di mana gerakan massa air laut akibat perbedaan suhu dan salinitas mengatur distribusi panas di seluruh dunia. Nah, jadi si kesetimbangan bahang ini juga berperan untuk mengatur distribusi panas di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja atau di beberapa daerah lain. Kemudian arus laut permukaan, di mana arus seperti Gulf Stream memindahkan panas dari daerah ekuator ke kutub. Jadi dari daerah yang terpancar panas ke daerah yang bisa kita bilang tuh dipenuhi dengan es ke kutub gitu. Nah, perpindahan arus ini tadi juga bisa dikatakan yang dampak pemanasan global tadi ya, karena panasnya berpindah ke kutub. Sedangkan kalau misalnya kita tahu sendiri kalau kutub itu mencair karena panas yang dihasilkan, itu bisa berpengaruh ke seluruh dunia, bukan hanya di sekitarnya saja, karena es di kutub itu bisa mencair dan menambah volume perairan atau volume air yang akan menyebar di lautan dunia. Kemudian di sini ada studi kasus El Nino dan La Nina, di mana El Nino ini adalah fenomena di mana suhu permukaan laut di Pasifik tropis lebih tinggi dari normal. Nah, El Nino ini juga dapat mengganggu kesetimbangan bahang dan mempengaruhi cuaca global. Kemudian ada La Nina. La Nina itu sendiri adalah fenomena dengan suhu permukaan laut lebih rendah dari normal. La Nina ini juga mengarah pada perubahan pola cuaca yang sangat berbeda dengan El Nino. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya tarik dari semua materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu kesetimbangan bahang laut adalah faktor kunci dalam stabilitas iklim global. Yang kedua,
ketidakseimbangan dalam penyerapan dan pelepasan panas dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim yang tadi sudah saya jelaskan tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu memahami dan menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem laut yang tadi saya jelaskan, karena kesetimbangan bahang ini sangat di perairan dapat berpengaruh ke biota dan abiota yang sangat beragam di lautan dunia ini. Baiklah, untuk lebih dan kurangnya, bahkan jika ada kalimat yang terucap oleh saya dan itu membuat tersinggung atau salah kata atau salah menyampaikan materi, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.